Selamat pagi, selamat siang anak-anak yang Bunda banggakan. Pertama-tama Bunda mengucapkan selamat kepada kalian yang telah memasuki kelas ke jenjang kelas yang lebih tinggi dari kelas 10 ke kelas 11. Nah, anak-anak, pada kesempatan yang indah ini, Bunda akan memperkenalkan diri sebagai pengampu mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, baik itu di kelas 11 maupun di kelas 12. Kemudian yang kedua, yaitu Bunda akan membimbing kalian, mengantar kalian untuk lebih jauh mendalami tentang otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan tersebut. Namun sebelumnya Bunda akan memberikan silabus dari mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan, dengan tujuan agar pembelajaran kita nanti sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang perlu kalian ketahui adalah bahwasanya kompetensi dasar dari OTK Humas dan Keprotokolan ini ada 21 KD atau kompetensi dasar yang nantinya ditempuh di kelas 11 dan kelas 12. Oleh sebab itu, karena 2 tahun kita menempuhnya, kita akan membagi menjadi 2, yaitu di kelas 11 mulai kompetensi dasar pertama sampai dengan kompetensi dasar ke-10, sedangkan di kelas 12-nya nanti kompetensi dasar 11 sampai dengan kompetensi dasar 21. Baiklah anak-anak, untuk menyingkat waktu, mari kita simak bersama-sama kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari selama kita nanti ada di kelas 11. Yaitu yang pertama adalah memahami kehumasan. Jadi nanti kita akan belajar tentang pengertian humas, kemudian ruang lingkup dari humas itu sendiri. Sedangkan nanti untuk keterampilannya kita akan belajar melakukan pengelompokan kehumasan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar untuk memahami regulasi dari bidang kehumasan. Untuk keterampilannya kita akan belajar menginterpretasikan regulasi bidang kehumasan. Jangan khawatir anak-anak, nanti bukunya akan segera terbit sehingga kalian bisa mempelajari buku paket tersebut ya. Per KD ini nanti sudah ditulis atau dibukukan menjadi satu bab. Jadi KD pertama memahami kehumasan nanti itu ada di bab pertama. KD yang kedua memahami regulasi bidang kehumasan nanti ada di bab yang kedua dan seterusnya, begitu ya. Baik, selanjutnya yaitu KD yang ketiga, kita akan belajar memahami khalayak humas. Dan di sini kompetensi keterampilannya kita nanti akan belajar melakukan pengelompokan khalayak humas. Apa toh itu khalayak? Apa toh itu khalayak humas? Nanti kita akan belajar di bab ketiga. Kemudian ada kompetensi dasar yang keempat, yaitu menganalisis etika dan kode etik profesi humas. Keterampilannya kita akan menggunakan kode etik profesi humas dalam mengatasi masalah. Kemudian yang kelima, yaitu kita akan belajar menerapkan pelayanan prima kepada pelanggan. Nah, ini untuk keterampilannya kita akan belajar melaksanakan pelayanan prima kepada pelanggan. Selanjutnya di KD 36 atau ke-6 kita akan belajar
Bagaimana cara menerapkan komunikasi efektif kehumasan itu? Nah, di sana kita akan belajar melakukan komunikasi yang efektif dalam kehumasan, di mana kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan pesan kepada orang lain itu agar orang lain dapat memahami pesan-pesan yang kita berikan. Selanjutnya, kita juga akan belajar bagaimana cara menerapkan penyusunan pesan kehumasan. Di sini untuk keterampilannya kita belajar menyusun pesan bidang kehumasan itu dengan baik. Dan yang ke-8, kita akan mencoba untuk belajar menganalisis media komunikasi humas. Di sini kita akan mempraktikkan memilih media komunikasi humas yang tepat ya. Kemudian ada juga kita menerapkan pembuatan profil organisasi. Kita akan belajar membuat profil organisasi yang baik dan benar itu seperti apa. Tentu saja cara membuat profil organisasi itu harus menggunakan bantuan laptop ya atau komputer. Dan di sini juga dibantu dengan menggunakan program-program atau aplikasi. Anda juga bisa kok membuat profil organisasi itu dengan aplikasi Word, aplikasi PPT, aplikasi CorelDRAW, aplikasi khusus publisher, dan masih banyak lagi aplikasi. Besok kita akan belajar ini cara membuat profil organisasinya. Dan yang terakhir yaitu menerapkan perencanaan program kehumasan. Kita akan belajar menyusun perencanaan program kehumasan. Nah, kira-kira itu yang bisa Bunda sampaikan dalam hal kompetensi dasar. Kemudian kita akan beranjak pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM, mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan. Nah, kira-kira berapa yang akan menjadi standar atau kriteria ketuntasan minimal dari pelajaran OTK Humas Keprotokolan itu? Anak-anak harus bisa mencapai minimal ya, nilainya 7,5. Kalau di bawah itu berarti kalian belum tuntas. Harapan Bunda lebih dari 7,5, usahakan di atas 8. Yang terakhir yaitu tentang penilaiannya. Penilaian selama 1 tahun nanti akan Bunda ambil dari ulangan harian tiap bab atau tiap 2 bab sekali ya. Jadi ini kondisional. Kalau babnya berisi banyak materi maka 1 bab langsung ulangan. Tetapi kalau dalam bab itu materinya hanya sedikit, nanti kita gabung dengan bab berikutnya yang materinya juga sedikit. Kemudian selain ulangan harian, Bunda akan ambil nilai dari tugas mandiri kalian dan tugas kelompok. Ya. Selain itu, tentunya ada penilaian akhir semester, baik itu semester gasal maupun semester genapnya. Dan juga untuk uji kompetensi keahlian. Ya, semoga nanti di kelas 2 ini sudah ada uji kompetensi keahlian klaster ya. Entah itu klaster yang pertama atau yang kedua. Semoga saja. Nah, anak-anak, demikian tadi kompetensi dasar atau silabus yang bisa Bunda sampaikan di awal pembelajaran OTK Humas dan Keprotokolan kita selama 1 tahun ke depan ya. Tetap semangat. Jika ada pertanyaan, Anda bisa layangkan atau tujukan melalui WhatsApp grup ataupun time link yang sudah kita bentuk bersama-sama. Demikian, selanjutnya selamat belajar.